Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Sentul Motor. Nah, kali ini Ji kita bakal review Pajero Sport tahun 2017 yang udah, kalau orang nyebutnya Black Piano nih. Jadi tahun 2017 akhir. Jadi kalau mau tahu lengkapnya mobilnya kayak gimana, ikut kita ya. Oke, balik lagi ke segmen terbaru kita nih, segmen Ngabuburit. Jadi kali ini kita bakal nge-review secara singkat dan santai mobil Pajero Sport tahun 2017 yang udah ini nih, beda tahun 2016 sama 2017 akhir nih. Ini nih namanya panel Black Piano. Jadi ada beberapa perbedaan. Salah satunya nih, kalau udah Black Piano gini pasti udah CKD atau completely knockdown di Indonesia. Kalau yang masih panel kayu gitu warna coklat itu masih CBU Thailand yang setahu saya gitu. Jadi kalau untuk yang 2017 akhir ini udah mulai panel Black Piano, jadi semua keseluruhan interior juga berbeda nih, karena yang aksen-aksen di pintu, di konsol tengah yang tadinya berwarna kayu gitu coklat ya, ini ganti Black Piano gitu. Ada beberapa perbedaan fitur juga. Jadi kalau untuk yang Black Piano ini pasti lebih lengkap ya. Ada beberapa seperti airbag, terus kamera parkir itu beda dia. Sensor parkir maksudnya, bukan kamera. Terus head unit juga beda. Nah kebetulan kalau head unit yang kita pakai mobil yang kali ini nih, stok kita kebetulan udah diganti sama Android yang berapa nih ya, sekitar 9 inch mungkin. Jadi untuk multimedia dari Bluetooth, YouTube, Spotify segala macam tuh udah lengkap di head unit ini. Jadi kalian tinggal tethering aja dari handphone gitu ya, udah bisa connect ke head unitnya gitu. Jadi nggak perlu koneksi kayak Bluetooth lagi ya untuk head unitnya, jadi lebih lengkap. Nah ini kita kemana sih ya? Hujan lagi. Tadi nggak hujan loh. Tadi baru beres hujan di showroom Sentul. Tadi barusan kita jalan sih belum rintik-rintik, ini jalan malah rintik-rintik lagi. Coba kita bakal lihat nih. Siapa tahu ada tempat kita berteduh. Kita bakal bahas lebih lengkap mobilnya kayak gimana. Mobilnya sih overall oke banget, mulus ya, udah siap pakai, apalagi siap mudik nih. Karena kalau mobil ini nih, kalau nggak salah terakhir nih sekitar 2 minggu yang lalu baru ganti oli nih di kilometer 87.300, sekarang baru 87.500 gitu. Jadi ini baru 200 kilo nih olinya, jadi masih seger banget, siap dipakai mudik lebaran gitu. Ini kebetulan bensinnya solarnya habis, jadi kita melipir dulu beli solar yang ini. Nah barusan juga tadi udah isi solar. Bebas sih kalau Pajero ini mau isinya biosolar, Dex atau Dexlite, itu bisa jadi opsi lah. Soalnya kalau misalkan di bawah tahun 2023 masih belum ada regulasi Euro 4. Jadi untuk kendaraan yang bermesin diesel nih belum wajib minimal Dexlite. Jadi masih bisa lah biosolar gitu, asal biosolarnya mungkin dari SPBU terpilih ya, yang masih bersih gitu. Kadang-kadang misalkan kalau isi biosolar juga, kalau lagi nggak benar gitu ya pomnya, biasanya muncul engine check nih di ini, suruh ganti filter solar biasanya. Waktu itu pernah ngalamin juga sih, di mana kalau nggak salah Cirebon. Kirain biasa-biasa aja kan, kayak pom di Jakarta atau Bogor gitu. Ternyata pas kali isi langsung cek engine nyala tuh. Itu di Cirebon. Terus kalau nggak salah di Palembang juga pernah tuh, pakai Pajero yang lama lagi road trip, sama gitu juga. Tapi kalau di luar Jawa sih terkenal memang ini ya, untuk biosolarnya nggak terlalu bagus gitu. Jadi harus mungkin milih-milih pom yang memang
bersih kali ya, tapi kan kita nggak tahu ya, apes mungkin lagi kecampur air atau gimana yang mengharuskan ganti filter solar gitu. Pernah ngalamin gak sih ganti filter solar di jalan? Alhamdulillah Belum ya? Itu Iya masih aman ya. Tuh. Mulai tahun 2023 awal kalau nggak salah, jadi kalau mobil bermesin diesel itu minimal backslide kalau nggak salah. Jadi ada angka, kan kalau misalkan bensin oktan ya Ji, kalau diesel atau solar itu sebutannya setan nih bukan setan ya. Jadi kadar setannya tuh yang basic, ada kadar tertentunya lah. Kalau biosolar berapa, dexlite berapa, terus Pertamina Dex berapa gitu. Bang, fitur-fitur yang ada di dalam mobil ini dong. Fitur-fitur yang ada di dalam mobil mungkin yang terdekat dulu kali ya. Nih kalau di bagian kanan sini buat naik turunin kaca jendela ya, untuk buka tutup pintu. Terus nanti mungkin bisa di shoot buat lipat spion nih kanan kiri. Udah sih, itu normal lah di mobil biasa. Nah kalau ini mungkin nggak semua mobil ada nih, jadi dia ada cruise controlnya, dia bisa menjaga kecepatan ya. Misalkan kalian di atas 60 km per jam, terus mau di lock di kecepatan di misalkan di 65 atau 70 km per jam, nah, itu tinggal pencet ini terus set gitu ke atas atau ke bawah. Nanti kalau mau cancelnya itu kan kecepatannya udah di lock, tinggal pencet cancel atau pencet pedal rem gitu. Tapi ini masih cruise control yang masih ini ya, yang masih biasa gitu, bukan adaptif. Jadi dia belum bisa nyesuaiin antara mobil depan gitu ya, belum bisa ngikutin atau baca garis tuh belum ada itu. Kalau di Pajero Sport terbaru itu di atas tahun 2021 sudah ada sih. Jadi adaptive cruise control, dia bisa menjaga jarak antara kendaraan depan sama mobil kita gitu. Lebih canggih lah, ada radarnya gitu. Terus di sebelah kiri itu bisa ganti-ganti source nih, misalkan kalian dari radio mau ke Bluetooth, terus mau buka Spotify atau YouTube bisa dari sini. Terus bisa naik turunin volume juga dari sini nih, dari tombol yang sebelah kiri. Jadi kalau yang sebelah kanan cruise control, yang sebelah kiri buat head unitnya. Nah ini juga nih yang menarik nih, ada namanya pedal shift. Jadi dia fungsinya untuk menaik turunkan gigi ya. Jadi misalkan kita kan masuk ke D nih, bisa digeser, dia masuk ke 2, atau kita lagi di tanjakan butuh torsi yang lebih banyak, bisa kita turunin lagi ke 1 gitu. Atau kita misalkan lagi di tol nih, mau yang lebih irit, misalkan dia baca di komputernya gigi 5, kita bisa naikin secara manual nih, misalkan gigi 6 atau 7. Soalnya Pajero ini 8 percepatan ya, jadi pergantian giginya tuh smooth antara satu gigi ke gigi yang lainnya gitu. Ya masih enak deh kalau naik ini, nggak perlu takut bakal kehilangan tenaga pas lagi tanjakan atau gimana. Kalau mobil ini sih jangan diraguin lagi ya. Mesinnya 2400 cc turbo diesel ya, itu pasti kalau nggak salah torsinya sekitar 400-an Nm, untuk tenaganya di 180-an horsepower lah. Jadi udah cukup banget sih buat sehari-hari, atau misalkan kalian yang hobinya main cumi-cumi gitu ya. Banyak juga yang di remap ya, jadi mobil diesel kayak Innova, Fortuner, salah satunya Pajero juga dia nge-remap jadi
ada ECU di komputer si mobil ini, dia bakal dituning ulang gitu pakai laptop ya, dinaikin grafiknya, mungkin tadinya tenaganya berapa dinaikin berapa, jadi boost turbonya juga dinaikin. Tapi itu balik lagi ke selera masing-masing, namanya juga modifikasi aja ya, tergantung orangnya gitu. Misalkan mau dinaikin powernya mungkin ada kompensasi ya, jadi mungkin kendaraannya lebih boros atau malah lebih hemat, itu tergantung si yang nyetingnya tadi, si tunernya tadi sih. Itu beda-beda tuh, karena beda tangan, beda ini ya, beda. Biasanya kan di dyno juga tuh, jadi diukur juga tenaganya dari si mobil ini. Itu sih, soalnya udah rame banget nih. Tau kan sih kalau di TikTok rame tuh cumi-cumi ya, jadi mobil-mobil SUV ceper gitu kan, pakai bannya ring 18, pakai ban-ban halus gitu ya buat drag race. Biasanya lampu alisnya tuh warna-warni, biasanya kayak pedal pop kalau orang bilang, ya kan? Tahu kan? Ya kayak gitu. Anak-anak diesel pasti modifnya nggak jauh dari itu sih. Kalau anak diesel pasti ganti lampu, ditambahin mini proyektor ya kan, jadi bakal terang banget dah lampunya. Terus lampu alisnya yang tadinya cuma warna putih bisa RGB gitu kan, bisa disetting lewat HP, ganti-ganti warna. Terus dari mesinnya juga pasti bakal dituning, di remap gitu ya, ganti internal segala macem. Itu mah aduh udah gak ada habisnya deh. Terus exhaustnya juga pasti diganti tuh, atau ada yang lebih parah lagi ganti turbo. Pokoknya modifnya selera masing-masing ya, nggak ada batasan sih kalau buat modif. Mungkin mobilnya 400 juta, modifnya keluar 200 juta juga banyak. Mending di modif apa standar aja Ji kalau Pajero? Modif dikit lah. Modif dikit ya, Biar kagak. kayak ganti-ganti velg gitu ya. Kayak ini audio nih kan jadi lebih nyaman kan, modifnya bukan cuma yang asal ngeluarin uang, tapi memang ada manfaatnya gitu, untuk kepraktisan, untuk kenyamanan, bisa nonton YouTube segala macam kan di sini. Itu karena ini udah head unit Android namanya, jadi kayak HP tapi ditaruh di dashboard mobil. Terus habis pedal shift apalagi ya, kalau ini tombol saklar lampu sama wiper sih normal ya. Nah ini rem tangannya nih, rem tangannya kan udah elektrik, jadi dia nggak perlu yang ditarik-tarik pakai otot lagi, tinggal congkel sampai ditekan aja kalau mau rilis gitu. Terus di sini juga ya normal lah, tuasnya bisa digeser yang tadi saya bilang buat perpindahan dari triptonic. Nah ini AC-nya juga dual zone, jadi bisa ngatur suhu antara si supir sama penumpang gitu. Misalkan yang supirnya kedinginan, yang penumpangnya kepanasan, jadi bisa ngatur udara suhu udaranya masing-masing nih. Itu aja sih spesialnya nih. Dari depan mungkin itu aja ya. Nah ada satu lagi nih fitur yang gak semua mobil punya, yaitu ini nih, sunroof. Jadi kayak sekelasnya tuh kayak Pajero, terus Isuzu MU-X, Nissan Terra gak punya sih, cuma di Pajero doang yang punya sunroof. Sebenarnya gimana ya, kalau sunroof sih penting gak penting ya. Kalau Oji mobil punya sunroof bakal dipakai terus gak? Pakai lah. Bakal dipakai, tapi kan kadang-kadang misalkan kalian punya anak kecil yang bisa suka-suka melambai di atas gitu kan, dadah-dadah, nah itu juga cocok sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan pakaiannya dalam kota, mungkin banyak polusi, panas gitu kan, pasti ya paling dibuka setengahnya atau ditutup semua mungkin ya itu. Tapi kalau punya sunroof ini ya salah satu fungsinya lah bisa ngevlog kayak gini kan, jadi pencahayaannya jadi lebih bagus gitu. Mungkin kalau kita naik Fortuner atau mobil lainnya nggak bakal sebagus yang kayak sekarang gitu. Itu sih
Kalau airbag kan standar lah, ada berapa airbag di sini untuk fitur keselamatannya. Tapi ini sih yang paling penting nih. Jadi kalau kalian caleg, udah lewat ya kalau caleg ya. Caleg gitu yang butuh sarana buat kampanye, cocok nih mobilnya. Itu. Nah kalau misalkan AC juga nggak cuma keluar dari depan, jadi tiap penumpang kanan kiri nih punya output AC masing-masing sampai baris ketiga tuh. Jadi ada berapa lubang? 1, 2, 3, 4 lubang lagi. Jadi nggak khawatir panasan ya. Jadi double blowernya nggak di sini, soalnya di sini kan ada sunroof. Jadi di samping dia keluar hembusan anginnya. Kalau jok sih ini udah empuk banget ya. Kalau Pajero tuh empuk ya dibanding Fortuner. Jadi kalau Fortuner tuh kulitnya kenceng-kenceng gitu ya. Jadi kurang nyaman juga kalau buat didudukin lama. Itu plus minus sih. Kalau yang Pajero ini lebih empuk dia. Itu. Nah, itu juga salah satu fiturnya tuh tadi. Jadi kalau misalkan ada objek yang mendekat atau kalian lagi parkir terlalu mepet gitu, pasti mobilnya berisik. Gitu. Nggak cuma di belakang, samping, kiri, kanan, depan, belakang juga ada. Jadi ada beberapa titik, kayaknya 6 titik deh, 6 atau 8 titik. Jadi dia mantau, ada sensornya gitu ya, nggak cuma pas lagi parkir. Kayak lagi ini nih di lampu merah ada motor ngedekat gitu kan, dia pasti bunyi gitu. Oke sih, apalagi yang kurang ya. Oh, ada fitur satu lagi nih, kalau nggak salah UMS kalau nggak salah namanya. Jadi ada satu sensor di depan. Kalau kita misalkan nih nginjek gas tiba-tiba, tapi di depannya ada motor gitu atau ada objek di depan, itu dia bakal bakal cancel si gasnya. Jadi nggak bakal bisa maju mobilnya gitu sih. Canggih ya, canggih kan. Itu sebenarnya fitur yang diperlukan sih, apalagi buat kalian yang masih belajar nyetir dari manual ke matic, misalkan kaget gitu kan. Oji biasa manual atau matic? Dua-duanya biasa ya. Jadi misalkan ada orang mobil manual gede gitu, tiba-tiba dia langsung gas dalam, nah kayak gitu, ada objek di depan nih, dia nggak bakal langsung maju, dia bakal ngebaca di depan ada objek, jadi bakal nggak ngerem juga sih. Jadi kayak mobilnya nggak jalan aja gitu, mobilnya nggak jalan. Nah oke, kita review nih, hujan-hujan nggak apa-apa lah ya, udah tanggung soalnya. Nah kita bahas dari depan dulu ya, yang tadi udah saya sebutin. Kalau untuk bagian depannya nih, di headlampnya dia ada di RL ya, jadi lampu alis memanjang dari tengah ke samping. Nah untuk lampu dekat sama lampu jauhnya dia jadi satu nih di headlamp ini nih. Selain itu dia dibantu juga sama fog lamp di bawah. Nah itu dari depan sih. Kalau dari depan dia ada, nah ini yang tadi saya sebutin ini sensor-sensor ada berapa nih berarti? 4 di depan dan 4 di belakang, berarti ada 8 titik sensor tuh untuk ngejaga mobilnya biar gak nabrak. Gitu ya. Nah kalau untuk dari bagian depan sih masih oke semua, masih normal, gak ada bekas tabrak atau banjir. Mobilnya juga masih enak banget dipakai. Nah untuk bagian depan juga yang list chrome-nya juga lumayan banyak nih, ada berapa tingkat nih sampai ke samping juga. Jadi menambah bahwa kalian tuh ngelihat, orang lain bakal ngeliat kalian naik Pajero gitu. Karena warna chrome-nya nih lumayan silau nih ya, kelihatan dari jalan. Itu. Nah ini pajaknya ya di bulan 12 2024. Jadi masih panjang. Masih sekitar 8 bulan lagi. Oke, kita ke samping ya. Kita ke samping. Nah, ini untuk spionnya udah dilengkapi sama chrome juga, jadi lebih manis ya. Selain di itu, di handle-nya juga dia chrome juga di sini. Nah, ini pintunya udah keyless ya, jadi tinggal pencet sini aja nih.
nanti ditunjukin kuncinya. Oke. Nah, ini dari dalamnya nih. Untuk pintu-pintu yang tadi saya bilang itu panelnya black piano ya. Jadi berwarna hitam. Nah, ini untuk penampakan dashboardnya nih. Oke banget ya dashboardnya ya. Apalagi head unitnya gede banget tuh. Jadi puas nontonnya. Oke lanjut. Nah di samping ini juga ada footstep nih. Ada footstep. Jadi kalau kalian mau naik gitu lagi cuci mobil, bisa nih naik ke sini. Dan ini kuat banget ya, nggak cuma pajangan, ini kuat banget. Selain ada footstep, ada roof rail juga nih. Jadi kalian misalkan mau bawa barang tuh ya, mau pasang roof box atau roof rack, pegangannya ke sini nih. Atau kalian misalkan jadi ajudan gitu ya, bisa nih nangkel di sini. Gitu. Nih ya. Nah, ini untuk bannya dia di 18 inch ya. Ini juga bannya masih bawaannya. Gitu. Bentar, Di. Ambil kuncinya dulu deh. Nah, ini dia. Ini ya kuncinya, jadi udah keyless. Kuncinya udah keyless. Jadi untuk buka tutupnya tinggal pencet dari sini aja nih. Nah, gitu. Ini untuk samping udah ya. Nah, bagian belakang nih. Bagian belakang nih. Nah, ini jelas ya. Emblemnya Dakar. Jadi tahu nih kalian naik tipe tertinggi dari Pajero. Oh, lupa. Saya bawa ini nih, Nestle. Nah, ini mumpung bawa kardus nih kan. Jadi kelihatan nih seluas apa untuk kapasitas bagasinya. Jadi kalian kalau misalkan bawa ada tambahan orang gitu ya, bisa dinaikin lagi bangkunya. Dia total ada bisa 7 penumpang ya di sini ya. 2 di belakang, 3 di tengah dan 2 di depan. Bisa diatur 50-50 juga nih untuk baris ketiganya. Jadi kalau kalian misalkan bawa berapa penumpang sama ada barang mungkin di bawah, bisa dibawa gitu. Nah, ini bisa dilipat lagi ya. Ini praktis banget mobilnya. Gitu. Gede banget kan kapasitas bagasinya. Oke, nah ke samping boleh kali ya. Ada yang belum saya sebutin nih dari tadi, yaitu kursinya udah elektrik untuk Pajero ini. Tapi sebelah kanan aja ya, untuk sebelah kirinya belum yang penumpang. Jadi bisa ngatur maju mundur, naik turun, sama seberapa rebah juga nih mobilnya. Jadi nyaman sih, nggak perlu tuas yang di sini lagi gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk bagian eksterior ya. Nanti kita bakal jalan-jalan lagi kali. Oke, mungkin segitu aja review singkat dan santainya ngabuburit kali ini. Kita habis nge-review Pajero 2017 Black Piano. Untuk kalian yang berminat, untuk kalau cashnya di 415 juta, kalau DP-nya di 45 juta, dan angsuran di 9 jutaan aja selama 5 tahun. Kalau kalian mau cek unitnya, bisa datang ke Sentul Motor, Jalan Sirkuit Sentul nomor 7, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Atau WA di 0812 145 880. Oke, segitu aja Sobat Sentul Motor. Sampai jumpa di mobil berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.